Amin. Amin, puji Tuhan. Atas lagu yang sudah dibawakan. Baik, kita masuk pada perkenalan pembicara oleh Pendeta Glenn Matindas. Shalom semua umat-umat Tuhan, jemaat Taman Harapan, damai di hati. Senang kita bisa berjumpa pada malam hari ini untuk ibadah Rabu malam yang dipancarkan dari rumah masing-masing. Dan mulai Rabu malam depan kita akan semua partisipan mulai akan berada di gereja. Dan pada malam hari ini kita senang sekali karena kita kedatangan tamu istimewa, Pendeta Hogi Kurniawan Kabanga, atau yang lebih akrab disapa Pendeta Irwan Kabanga. Siapa yang tidak kenal beliau? Sejagat Korek sudah kenal beliau, jadi dia sangat terkenal saudara-saudara, baik di Unclub dari tahun angkatan 95 sampai tahun 2000 sangat mengenal beliau, dan juga setelah menamatkan pendidikannya di Unclub, beliau melanjutkan pendidikannya di Ayas. Tahun 2018 mengambil gelar Master of Art in Religion, dan dalam pelayanan beliau sudah pernah melayani di Sumbawa, Jemaat Ampenan, di Jemaat Sepanjang Surabaya, Hang Tua Bali, Distrik Jember, dan sekarang Jemaat Diponegoro Surabaya, dan sudah membuka beberapa cabang. Luar biasa ini pendeta ini ya. Lalu kemudian beliau menikah dengan istri bernama Mildred Kawung atau Idit. Ya, saya juga belum terlalu kenal ini Idit ini. Lalu kemudian memiliki anak bernama Eva, Genesis, dan Liberty yang sudah menyanyikan lagu pujian yang cantik-cantik cerita tadi. Dan lagunya juga, suaranya juga baik. Saudara-saudara, perkenalannya singkat oleh karena Pendeta Kabanga akan ada jadwal lagi. Dia padat sekali jadwalnya. Dan akan tadi ada jadwal pembicara, Jemaat Taman Harapan minta, kemudian jam 8 beliau harus ada jadwal bawa firman Tuhan lagi di Zoom. Jadi jangan lama-lama, kami persilakan kepada Pendeta Irwan Kabanga untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Oke. Saya mau pas out. Oke. Terdengar pendeta. Ya, terima kasih. Saya sedang share screen dan saya pastikan yang terlihat besar di layar Anda bertuliskan Roh Profeteo. Benar demikian ya? Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan kami, ya Pencipta kami, ketika Engkau berbicara melalui nubuatan-nubuatan-Mu, semata-mata Engkau merindukan kami memahami akan pekabaran-Mu, menerimanya, dan kemudian kami disadarkan akan rencana keselamatan Tuhan. Kami siap mendengar sekali lagi firman-Mu, berbicaralah. Biarkan Roh Kudus saja yang akan selalu menguasai hati dan pikiran kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami yang banyak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima
Terima kasih banyak Pendeta Glenn Martindas. Perkenalannya, beliau adalah Korkam, orang sekamar kami di Universitas Kelabat. Terima kasih juga, kalau nggak salah tadi keluarga Siombing ya, atas kesaksiannya. Maafkan kalau saya salah menyebutkan marganya. Kita tahu, saya di dalam doa tadi juga saya mendengar bagaimana kita mendoakan keluarga Simbolon Pangerapan ya, sehubungan dengan kedukaan yang menimpa Saudari Iin yang saya kenal bahkan ketika saya masih di Lombok pertama kali melayani sebagai pendeta muda. Kemarin juga di Surabaya salah satu ketua jemaat di Anjasmoro, ketua jemaat Anjasmoro juga Tuhan izinkan untuk beristirahat. Dan hal ini sejujurnya juga saya pernah alami ketika kakak saya, papa saya, Tuhan izinkan istirahat. Saya pun sempat tergoda bertanya, mengapa? Namun renungan firman Tuhan yang boleh kita selalu renungkan, akhirnya justru menyadarkan saya pribadi juga, membukakan pikiran saya untuk bertanya bukan kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini harus terjadi, bukan, tetapi mungkin lebih bertanya, mengapa dosa itu begitu jahat? Sehingga karena adanya dosa inilah semua hal-hal yang menyusahkan terjadi. Kalau tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang membuat kita susah, menderita, dan sebagainya. Jadi, setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, akhirnya saya mau pastikan, saya harap kita juga semua boleh sama-sama memastikan, bahwa kita bukan bertanya mengapa Tuhan membiarkan terjadi, tetapi lebih kepada bertanya mengapa dosa begitu jahat. Dan bahkan anak Allah pun tidak bisa terhindar dari kematian karena ingin menyelesaikan masalah dengan dosa ini. Kalau ada penderitaan, kesusahan, kedukaan yang terjadi, saya mau pastikan saya tidak bertanya tentang baik tidaknya Tuhan, tetapi mungkin lebih kepada bertanya jahatnya keberadaan dosa yang menyebabkan alam semesta ini memiliki masalah sampai ke dunia misteri, yaitu dunia maut. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang memberikan rencana keselamatannya berulang-ulang dalam manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian kita ketahui terangkum dalam 1189 pasal Alkitab, dan berulang kali rencana-rencana keselamatan itu diberitahu dalam bentuk, dalam genre nubuatan. Terima kasih kepada Jemaat Taman Harapan yang melalui Departemen Roh Nubuat ya, saya dihubungi untuk membagikan firman Tuhan saat ini. Sehingga ketika saya diberitahu dari Departemen Roh Nubuat, maka saya berdoa yang ditunjukkan kepada saya adalah 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Roh profeteo. Apa ini?
roh profeteo. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kasih dikejar, tetapi dapatkan karunia roh, khususnya roh bernubuat. Kita tahu banyak karunia roh, tapi apa maksud Tuhan menuliskan karunia bernubuat di sini? Karunia bernubuat di sini dalam bahasa aslinya adalah profeteo. Ini adalah bentuk kata kerja yang mengartikan berbicara oleh pertolongan inspirasi ilahi. Setiap orang yang berbicara karena pertolongan inspirasi ilahi, itulah profeteo, bernubuat. Berbicara menyatakan pengetahuan ilahi akan masa depan. Pengetahuan Tuhan. Berbicara menerangkan atau menyatakan lebih terang sesuatu yang mungkin dulunya tampak samar-samar atau tersembunyi atau tertutup. Sehingga ada genre lain yang muncul dalam setiap penulisan kitab ini. Yang kemudian disebut dengan apokaliptik, penyingkapan, wahyu, dan sebagainya. Dalam bahasa Greka, bahasa aslinya, kalau tadi adalah verb kata kerjanya profeteo, maka noun-nya adalah profeteia, yang artinya adalah karunia nubuat atau perkataan nubuat. Dan kata ini digunakan untuk menerjemahkan dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, yaitu nebuah. Nubuatan, profesi, nebuah, nebuat, ucapan nubuat. Dan orangnya disebut nabi, profet, nabi. Profet, profetewa, nabi, nubuat. Nah, ini kaitannya erat semua. Bahkan begitu manusia diciptakan lalu kemudian didapati jatuh dalam dosa, sudah langsung muncul nubuatan pertama. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Saya harap kita cukup memahami akan nubuatan ini adalah nubuatan mengenai Mesias. Kedatangan Yesus Kristus untuk menebus manusia dan menyelesaikan masalah dengan dosa. Karena saat ini kita berfokus kepada nubuat, maka saya tidak mengambil banyak pembahasan di ayat ini. Saya hanya ingin menekankan, inilah nubuatan yang pertama dan nubuatan yang terbesar. Dan kita masing-masing boleh mencari tahu apa maksud dari secara detail maksud dari nubuatan ini, permusuhan antara ular dan perempuan, antara setan dan manusia, dan keturunannya dan keturunan manusia. Berpindah sedikit ke perikop pasal-pasal berikutnya, begitu Abraham dipilih Tuhan untuk jadi alatnya, mengikat perjanjian dengan dia tentang strategi atau rencana keselamatan Tuhan, Tuhan sendiri kemudian juga kasih tahu nubuatan demi nubuatan kepada Abraham. Salah satu contohnya yang immediate konteks yang dekat dengan Abraham ketika dia menerima nubuatan adalah yang tercatat dalam Kejadian 15 ayat 9 dan 10. Tuhan meminta Abraham untuk mengambil seekor lembu yang berumur 3 tahun, kemudian seekor kambing berumur 3 tahun, kemudian seekor domba berumur 3 tahun, kemudian seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Lalu kemudian ayat 10 mencatat oleh Abraham binatang-binatang yang diminta Tuhan ini untuk diasingkan,
kemudian disebutkan dipotong dua atau disembelih, dibelah dua, dan kemudian diletakkan bagian itu yang satu dengan di samping yang lainnya. Dalam bahasa aslinya lebih jelas, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dibagi dua lalu berhadap-hadapan, seperti berhadap-hadapan begitu ya. Tetapi khusus burung-burung tidak dipotong dua. Lembu, kambing jantan, dan domba jantan dipotong dua lalu diletakkan daging-dagingnya ini berhadapan. Ini memberikan gambaran bahwa daging korban ini terbelah dua. Daging korban terbelah dua. Mengapa? Karena ternyata jenis binatang yang diminta oleh Tuhan, lembu, kambing, domba, tekukur, anak burung merpati ini adalah jenis binatang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi persembahan korban bakaran di Bait Allah. Dan semenjak Abraham, binatang yang sama yang dimintakan, dan kita tahu bahwa lambang itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai kurban. Lalu ayat 12 menyebutkan setelah menjelang matahari terbenam, Abraham tertidur nyenyak. Dan sementara tertidur, kegelapan meliputi dirinya dengan mengerikan. Lalu kemudian ayat berikutnya terdengar suara Tuhan kepada Abraham. Tuhan berfirman, ketahuilah sesungguhnya bahwa keturunanmu, keturunan Abraham akan menjadi orang asing di dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Bangsa Israel belum jadi banyak, belum pergi ke Mesir, belum diperbudak selama 400 tahun di Mesir, kepada Abraham sudah dikasih nubuatannya. Dan setelah nubuatan itu, ayat 14, Tuhan mengatakan, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, tetapi sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Oh, ada nubuatan mengenai keturunan Abraham diperbudak, tapi kemudian akan keluar dari perbudakan. Dan 1 Korintus 10 menyebutkan ini adalah contoh yang dituliskan bagi kita yang hidup di zaman akhir untuk menjadi peringatan bagi kita. Peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu ayat 17 mencatat, ketika matahari mulai terbenam, maka terlihatlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi Abraham melihat, sementara nubuatan diberikan kepadanya, Abraham melihat ada asap suluh yang berapi, berasap, berjalan di antara potongan-potongan daging korban tadi. Ini kalau ya saya tahu jika sudah bisa melihat, mungkin ini sedikit ilustrasi gambaran bagaimana ada perapian dan suluh yang berapi, obor katakanlah demikian ya, dengan asapnya yang besar, kemudian lewat di antara potongan-potongan daging. Ini memberikan gambaran ada tiang api perapian dan ada tiang awan yang berjalan di tengah-tengah daging korban. Dan kepada Abraham ini ditunjukkan gambaran ini. Kenyataannya peristiwa yang terjadi adalah tiang awan dan tiang api berjalan menuntun bangsa Israel melewati laut yang terbelah. Jadi kepada Abraham ditunjukkan daging yang dibelah dua, terbelah, lalu ada perapian dan asap yang lewat di tengah-tengah potongan daging itu. Dan pada peristiwa Musa kenyataannya ada tiang api dan tiang awan yang menuntun bangsa Israel melewati laut yang terbelah. Jadi apa hubungannya nih daging yang terbelah
dan laut yang terbelah. Menurut kitab Wahyu, kita bersyukur di akhir zaman ini, Tuhan memberikan kitabnya yang terakhir untuk bisa memberikan gambaran lebih terang kepada kita. Lautan adalah lambang dari manusia. Wahyu 17 ayat 1 sampai dan 15. Itu berarti laut yang terbelah boleh kita dapati gambaran mengenai manusia yang terbelah. Laut yang terbelah, kalau dalam kitab Wahyu laut itu melambangkan manusia, maka ini gambaran manusia atau daging manusia yang terbelah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, adakah gambaran lain dalam Alkitab mengenai manusia yang terbelah? Daging yang terbelah. Oh, ada. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 mencatatnya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, sanctuary, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, hare, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan lebih tepat. Tabir yang dimaksudkan dirinya sendiri itu adalah his flesh. His flesh artinya dagingnya, tubuhnya. Berarti tabir ini disebutkan di kitab Ibrani adalah tubuh Yesus. His flesh, dagingnya. Dan kenyataannya, waktu Yesus mati, disalib, Matius 27 ayat 50 dan 51 menyatakan bahwa tabir bait suci itu terbelah dua. Di kitab Ibrani, tabir itu adalah lambang tubuh Kristus. Dan sekarang di kitab Matius disebutkan waktu Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah dua. Lalu kembali lagi ke kitab Ibrani, tabir yang terbelah dua ini adalah jalan masuk menuju ke tabut perjanjian yang adalah hadirat Allah. Itu sebabnya kitab Ibrani tadi mengatakan diri Yesus, tubuhnya adalah tabir yang terbelah dua, sehingga kita ada akses masuk kepada hadirat Bapa, hadirat Allah di surga. Dan kalau kita kumpulkan satu persatu ini, nubuatan ini yang dilihat oleh Abraham, penglihatan Abraham, asap dan api yang menunjukkan berjalan di tengah daging kurban yang terbelah dua. Sementara yang terjadi ternyata adalah peristiwa bangsa Israel yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dengan cara laut yang terbelah dua. Mereka masuk dan melewati laut itu, dibaptis dalam laut itu bahasanya dalam 1 Korintus. Sementara kitab Wahyu menyebutkan laut itu adalah lambang dari manusia, tubuh manusia boleh dibilang, dan kitab Ibrani menyebutkan tubuh manusia Yesus Kristus adalah tabir yang terbelah dua dalam bait Allah. Sehingga gambaran yang paralel ini memberikan kesan yang ideologi yang begitu kuat bahwa oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih karunia Yesus Kristus, umat Tuhan ini diselamatkan. Diselamatkan karena tubuh Yesus Kristus, lambang dari tabir itu, telah terbelah dua. Dan nubuatan ini sudah sejak Abraham diberitahu. Dan terus diberitahukan tentang cara Tuhan menyelamatkan manusia melewati masalah dengan dosa. Musa pun melihat dan Musa bernubuat.
Daud juga bernubuat tentang Mesias dalam Mazmur 2 ayat 7. Yesaya bernubuat tentang yang diurapi, the anointed one. Kristus, Masiah, Mesias itu. Daniel bernubuat tentang Mesias itu. Daniel 9 ayat 26. Dan Yohanes sang pewahyu dalam Wahyu 19 ayat 10 mengatakan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu sebabnya kenapa 1 Korintus 14 ayat 1 tadi mengatakan, kejarlah karunia roh bernubuat. Roh profeteo adalah roh yang berdasarkan inspirasi ilahi memberitahu tentang nubuatan Tuhan. Kitab Wahyu pasal 10 menjelaskan munculnya umat yang sisa dengan tugas. Engkau harus bernubuat. Dan Wahyu 10 itu peristiwa pahit dan manis, manis di mulut dan pahit di perut adalah peristiwa 1844. Ketika manusia mendengar manisnya akan kedatangan Mesias yang kedua kali, tapi salah interpretasi, akhirnya pahit di perut, terjadi kekecewaan besar. Dan seluruh mainstream kekristenan dari denominasi yang berbeda, yang percaya kepada Kristus diguncang saat itu. Dan nubuatan ini terus nyambung semata-mata untuk membantu memberitahu kepada kita manusia. Alkitab itu benar adanya, nubuatan itu berulang kali disampaikan lewat nabi-nabinya, dan nabi-nabinya adalah memang benar utusan-utusan Tuhan. Setiap pekabarannya membuktikan kegenapannya, dan bahkan sampai di akhir zaman 1844 Tuhan menggunakan seorang hamba Tuhan, Ellen Gold Harmon, di usia 17 tahun mendapatkan penglihatan yang pertama. Tahun 1844 di akhir tahun itu ada umat Tuhan yang sedang berjalan-jalan menuju ke titik yang paling terang dan bertambah terang dan bertambah terang. Itulah umat yang sisa, umat Tuhan. Dan kita bersyukur kalau saja ada penerangan-penerangan roh nubuat, roh profeteo. Niatnya, motifnya bukan motif jahat, tetapi niatnya, motifnya adalah yang baik. Mungkin kemanusiaan kita yang gelisah karena terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, namun ketika amaran diberikan kepada kita dalam terang roh nubuat, maka kita diharapkan, diminta, didorong untuk mulai meninggalkan kemanusiaan kita dan ikut seturut dengan roh profeteo, roh nubuatan itu. Dan kalau kita berfokus kepada firman Tuhan dan dengan kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat, maka melihat segala peristiwa yang terjadi ini di sekeliling kita, kita tidak akan kaget. Dan tentunya kita tidak akan khawatir seharusnya. Tetapi kita dapat disingkapkan mata kita untuk lebih melihat. Ternyata firman Tuhan dan roh profeteo itu adalah benar adanya. Dan kita dikuatkan untuk melihat pengharapan yang besar.
pada akhirnya Tuhan akan menyelesaikan masalah dengan dosa. Saat itu adalah ketika Ia akan datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Dan kita akan terangkat ke surga, melewati segala masalah dunia yang membuat kita menderita dengan segala kesusahan, wabah, penyakit, dan kematiannya. Dan hanya oleh berpegang kepada suara Tuhan, roh profet Teo, dari dalam Alkitab, dari zaman ke zaman, kita akan ditolong untuk memahami akan rencana keselamatannya. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Irwan Kabanga atas firman Tuhan yang sudah dibawakan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita akan tutup acara Rabu malam kita dengan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion edisi lengkap nomor 268 pada saat berdoa.